Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Putri Arya Sabrina. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Linknet Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Berikut merupakan bahan kajian yang akan saya bahas dalam presentasi ini, dimulai dari pendahuluan, analisis kinerja dan fundamental perusahaan, resiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, hingga kesimpulan dan saran. Baik, PT Linknet Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan internet broadband. Perusahaan menyediakan berbagai layanan digital seperti Fastnet, Cloud Service, Data Center, dan Cyber Security. Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh Axiata Investment Indonesia sebesar 69,38%. Pada kinerja operasional berbasis aset, nilai TOC mengalami peningkatan yang menunjukkan bertambahnya modal operasional perusahaan. Namun, NOPAT masih bernilai negatif dan mengalami penurunan pada tahun 2024, sehingga perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Selanjutnya, nilai MVA dan EVA sama-sama bernilai negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham, dan pasar masih memiliki persepsi yang kurang baik terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan analisis profitabilitas, sebagian besar rasio mengalami penurunan. ROI dan ROE yang semakin negatif menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dari aset maupun modal yang dimiliki. Pada analisis manajemen aset, receivable turnover mengalami peningkatan yang menunjukkan efektivitas penagihan piutang semakin baik. Namun, fixed asset turnover mengalami penurunan hingga pemanfaatan aset tetap belum optimal. Current ratio, quick ratio, dan cash ratio mengalami peningkatan pada tahun 2024. Walaupun demikian, nilainya masih relatif rendah sehingga kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada PBV dan market to book yang berada di bawah 1 kali menunjukkan bahwa harga saham perusahaan masih berada di bawah nilai buku. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar belum memberikan penilaian yang optimal terhadap perusahaan. Perusahaan juga menghadapi risiko operasional yang cukup tinggi karena masih mengalami kerugian dan belum mampu menciptakan nilai ekonomi. Meskipun demikian, nilai beta mengalami penurunan yang menunjukkan risiko sistematis perusahaan mulai menurun. Cost of equity dan WACC mengalami penurunan pada tahun 2024. Namun nilai ROIC masih berada di bawah WACC sehingga perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah dan masih berada pada kondisi value distraction. Struktur modal PT Linknet Tbk menunjukkan penurunan proporsi utang dari tahun 2023 ke 2024. Kondisi ini menunjukkan upaya perusahaan dalam memperkuat pendanaan internal dan menciptakan struktur modal yang lebih seimbang. PT Linknet Tbk tidak membagikan dividen selama periode pengamatan karena masih mengalami kerugian. Namun, dari perspektif jangka panjang, kebijakan ini dapat menjadi sinyal positif karena perusahaan menggunakan dana untuk mendukung investasi dan pengembangan bisnis. Berdasarkan hasil analisis, PT Linknet Tbk masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat arus kas, serta mengoptimalkan penggunaan aset dan investasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.